Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu, masih bersama Ibu Eka Siliani di SMP Negeri 1 Atap 1 Tampak Siring. Hari ini kita akan berbicara mengenai teks diskusi. Ya. Sebelumnya mari kita beritahu apa itu teks diskusi. Teks diskusi adalah tulisan yang mengulas sebuah masalah atau isu dengan disertai argumen atau pendapat baik yang mendukung maupun menentang isu tersebut serta diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Dan selanjutnya, tujuan teks diskusi merupakan mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat. Nah, dalam diskusi biasanya melibatkan beberapa orang. Nah, diskusi ini disebut dengan diskusi kelompok. Kemudian, selanjutnya kita bicara mengenai fungsi teks diskusi. Pertama, fungsinya adalah pemecahan masalah. Kemudian, kedua, mengembangkan pribadi, harga diri, hormat kepada sesama, berani mengatakan pendapat, dan mendalami pengertian tentang suatu persoalan. Kemudian, selanjutnya kita akan mengenal atau mempelajari mengenai struktur. Nah, kemarin kita bicara mengenai teks ulasan, teks berita, teks fabel atau teks moral. Semuanya berisi struktur. Nah, di sini juga berisi mengandung struktur tentang diskusi. Ya. Di sini dalam struktur diskusi ada isu, ya, ada isu, argumen atau pendapat. Biasanya terdiri dari dua jenis, argumen pendapat mendukung dan argumen pendapat untuk menentang. Kemudian ada simpulan, ya, atau saran. Oke, kita akan bahas satu persatu tentang simpulan atau bahan tersebut, ya. Selanjutnya, teks diskusi mempunyai 4 struktur di antaranya. Nah, tadi saya sebutkan tiga struktur: isu atau masalah, kemudian argumen atau pendapat. Di situ berisi tentang argumen atau pendapat menentang, argumen atau pendapat mendukung, dan simpulan. Nah, sekarang kita akan pecah-pecah ya, pisah-pisah untuk mengetahui apa itu, ya, secara keseluruhan. Oke, pertama, teks struktur pertama adalah isu atau masalah. Di sini berisi masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama. Jadi dalam isu atau masalah itu kita bisa mencari apa sih yang akan kita bicarakan di dalamnya. Kedua, argumen atau pendapat mendukung, yaitu supporting point. Di sini berisi alasan yang mendukung suatu hal menjadi pokok permasalahan diskusi. Setelah menyampaikan masalah, penulis dapat menyampaikan pendapat dari satu sudut pandang pendukung, ya, yang disertai dengan alasan dan bukti. Kemudian, argumen pendapat menentang, contrasting point. Di sini berisi alasan kebalikan dari yang tadi mendukung, sekarang yang menentang, ya. Dan pada tahap penulisannya di sini memaparkan pendapat disertai alasan dan bukti dari sudut pandang yang menentang atau kontra, ya. Kemudian kita cari selanjutnya adalah kesimpulan atau saran. Hasil akhir di sini terdapatkan hasil akhir yang berisi kesimpulan rekomendasi tentang suatu isu yang dibahas, berisi jalan tengah antara pendapat mendukung dengan pendapat yang menentang. Sampai sana ada ya, sudah paham ya anak-anak?
Nah, sekarang kita akan lihat contoh diskusi berikut. Kita akan bicara mengenai narkoba. Ibu sudah beberkan di sini, paparkan satu persatu sesuai dengan strukturnya. Ada isu yang disebutkan dalam tes diskusi ini adalah bahaya buruk narkoba tentunya sudah banyak diketahui masyarakat. Tapi sampai saat ini masih ditemukan penyalahgunaan narkoba. Nah, narkoba adalah narkotika dan obat-obat berbahaya yang berupa zat adiktif atau psikotropika yang bisa memberi efek candu atau ketagihan pada pengkonsumsinya dan menimbulkan dampak buruk pada kesehatan tubuh kalau dipakai terus-menerus dalam dosis yang sangat banyak. Kemudian, yang kedua, argumen mendukung atau yang pro. Contohnya, bahaya yang disebabkan oleh narkoba dan banyak buktinya, antara lain mengganggu kinerja jantung, dapat mengganggu pembuluh darah dan menyebabkan tekanan darah meningkat. Kemudian kerusakan otak, gangguan pada paru-paru, gangguan fungsi reproduksi, turun nafsu makan, hingga mengurangi berat badan. Kemudian bisa sering mual-mual dan muntah, dan terakhir kita bisa terjangkit penyakit AIDS. Karena kita mungkin pada saat kita mengkonsumsi pada saat pengkonsumsi sabu-sabu itu menggunakan jarum suntik yang sama, satu jarum suntik dipakai bersama-sama oleh mereka. Oke, selanjutnya ada argumen menentang ya. Nah, tapi di sini dan dijelaskan bahwa narkoba nggak sepenuhnya itu buruk kalau dipakai dengan benar, karena zat-zat jenis psikotropika ini sebenarnya masih bisa dipakai dalam dunia kedokteran atau medis. Misalnya, bisa dipakai untuk obat bius pada pasien atau yang ada dalam suatu obat khusus, tapi dalam dosis yang tentunya diatur oleh dokter ya. Yang keempat, kesimpulan. Nah, saat kamu sudah mengetahui bahaya yang disebabkan oleh narkoba, nah sebaiknya menghindari penyalahgunaan narkoba dan perlu lebih berhati-hati. Karena pergaulan zaman sekarang yang makin bebas dan nggak jelas ya. Nah, sampai di sana kita sudah menganalisa, kita sudah menelaah apa sih itu strukturnya, pengertian dari tes diskusi ya. Nanti kalian bisa lihat lagi sekali lagi videonya supaya kalian lebih mengerti. Kemudian Ibu akan sampaikan unsur atau kaidah kebahasaan dalam tes diskusi. Di sini ada konjungsi berlawanan. Biasanya dalam tes diskusi menggunakan konjungsi berlawanan. Misalkan kata tetapi, sedangkan, namun, sebaliknya. Nah, itu contoh-contohnya kata hukumnya yang bisa dipakai. Kedua, menggunakan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Nah, kohesi leksikal ini adalah kepaduan yang dicapai melalui pemilihan kata. Jadi kita menggunakan kata-kata yang tepat dalam diskusi, ya. Kemudian kohesi gramatikal di sini adalah kepaduan yang dicapai dalam menggunakan elemen atau aturan gramatikal. Ya. Yang ketiga, metode menggunakan modalitas. Nah, ini adalah modalitas adalah kata yang mempunyai kemungkinan, kenyataan, dan sebagainya yang dinyatakan dalam sebuah kalimat. Biasanya kata-kata ini dinyatakan dengan kata harus, akan, ingin, mungkin. Oke. Nah, terakhir kita akan bicara mengenai langkah-langkah menyusun tes diskusi. Kalian bisa lihat, sudah siapkan semuanya. Di sini ada 6 langkah menyusun tes diskusi. Yang pertama, kita harus tentukan topik atau tema yang akan kita perdebatkan atau pembahasan yang akan kita permasalahkan. Kedua, tentukan tujuannya, memberikan penjelasan dengan pro dan kontranya.
mencari informasi atau data dengan isu yang dipilih. Misalnya kita kalau zaman pada saat sekarang masalah pandemi, kita cari masalah pandemi, tentang informasi pandemi. Kemudian itu kita pilih, kita jadikan selanjutnya kita menjadikan itu karangan, ya. Karangan sehingga menjadi sebuah kerangka yang bisa kita pakai nanti kita jelaskan dalam tes diskusi tersebut. Yang kelima, nah kembangkan kerangka tersebut menjadi tes diskusi. Nah, di sana kita bisa menulis seperti menggunakan strukturnya, isu, yang mana argumen pro dan kontra, yang mana kesimpulan. Nah terakhir kita revisi atau menyunting teks tersebut. Kita cek lagi mana yang memakai kata-kata yang tepat, yang sopan dalam diskusi. Biar semuanya dengan harapan dalam tes diskusi ini semuanya mencapai tujuannya, kesepakatan maksudnya. Oke, baik anak-anak, sampai di situ dulu video ibu hari ini, ya. Nanti selanjutnya silahkan kalian lihat bukunya, pelajari di sana. Tetap semangat ya, kalau mau kemana-mana jangan lupa pakai maskernya. Sampai ketemu lagi. Om Santi Santi Santi.